nggak ada bapaknya. Dicarinya ke dapur, nggak ada juga. Dicarinya ke teras, nggak ada juga. Terdengarlah kabar kalau ada kecelakaan di kota itu. Cerita Wak Supir. Wak, ceritalah Wak. Hai kawan-kawanku, perkenalkan aku Jorgan. Selamat datang di channel Wawak kita yang satu ini. Hai Wak, cemana kabarnya Wak? Hai Jurgan. Alhamdulillah sehat Jurgan. Kabarmu cimana Jurgan? Makin ganteng aja kok nampaknya sekarang. Mana ada Wak, kayak gini aja aku kok Wak. Jadi Wak, apa cerita kita hari ini Wak? Cerita hari ini ya? Bentar, Wawa ingat dulu ya. Oh ya, ini ada cerita dari tetangganya, saudara jauh, kawannya kawan Wawa. Hah? Dari mana Wak? Tetangganya, saudara jauh, kawannya kawan Wawa. Cemana maksudnya itu Wak? Ya gitulah maksudnya. Gak usah palang kupikirkan kali. Yang penting itu ceritanya. Jadi gini ceritanya Jor. Namanya Adit. Cerita ini waktu dia kelas 3 SMA, Jor. Waktu itu Adit tinggal di sebuah kota kecil di Sumatera. Dia tinggal sama bapaknya, mamanya udah meninggal waktu dia masih SD karena sakit. Berarti Adit tinggal berdua aja sama bapaknya ya Wak? Ya, Adit tinggal berdua aja sama bapaknya. Bapaknya Adit ini kerjanya jadi supir angkot di kota itu. Jadi ya ekonomi keluarga Adit nih pas-pasan lah. Kadang pun kurang kalau sewanya sepi. Tapi Jor, bapak Adit nih sering kali pesan ke Adit kayak kata-kata penyemangat gitulah Jor. Perkataan itu sering kali disampaikan bapaknya ke Adit. Apa itu Wak yang disampaikan bapak si Adit Wak? Bapak Adit ini sering kali nyampaikan ke Adit, Dit, bapak memang gak punya apa-apa, tapi kau punya masa depan. Berarti bapaknya Adit menaruh harapan besar ke Adit ya Wak? Iya, kayaknya gitu. Tapi itu kayak sebuah pesan ke Adit kalau dia bisa punya masa depan yang cerah jika dia bersungguh-sungguh. Adit ini orangnya rajin, Jor. Pagi-pagi dia berangkat sekolah. Sorenya nanti dia bantuin bapaknya. Kayak nyuciin mobil angkot bapaknya lah. Terus dia juga sering bantu kawannya belajar. Jadi dapatlah tambahan dikit-dikit uang jajan dari kawannya. Jadi kalaupun dia gak dapat uang jajan dari bapaknya, dia santai aja. Karena dia bisa dapat duit dari ngebantu kawannya dari itu. Keren juga Adit ini ya Wak. Udah bisa dia mandiri. Ya walaupun cuma sekedar untuk uang jajan ya Wak. Nah, dia itu udah bisa mandiri, Jor. Jadi karena ayahnya sering ingatkan dia tentang masa depan, Adit ini gak pengen ngecewakan bapaknya. Dia terus berusaha untuk jadi yang terbaik di depan bapaknya. Mantap Adit ini. Aku bisa nggak ya Wak kayak gitu? Kok tanya aku? Tanya dirimu sendiri, Jorgan. Bisa nggak kok kayak gitu? Harusnya bisa lah. Kan semua itu balik ke diri kita masing-masing. Iya juga ya Wak. Nah, lanjut ke Adit tadi, Jor. Jadi sampailah di hari kelulusan. Ternyata Adit ini salah satu lulusan terbaik di sekolah itu. Dan juga di kota itu. Karena jadi sebuah kebanggaan sekolah, disuruhlah dia ngisi pidato nanti di acara kelulusan. Mantap tuh. Berarti di sini dia bisa nunjukin ke bapaknya ya Wak, kalau dia anak yang pintar dan bisa mewujudkan keinginan bapaknya. Iya, Jor. Jadi setelah dia dapat informasi dari kepala sekolahnya untuk memberikan pidato sekolah, dengan semangat dia pulang dan jumpai bapaknya. Sampai di rumah, dicarinya bapaknya di ruang tamu. Gak ada bapaknya. Dicarinya ke dapur. Gak ada juga. Dicarinya ke teras. Gak ada juga. Termenunglah si Adit ini. Kemana bapaknya, Wak? Kok nggak ada di rumah? Itulah karena saking senengnya si Adit ini, dia lupa kalau bapaknya masih narik angkot, Jor. Oh alah. Iya ya kan bapaknya supir angkot. Nah, pas udah sore, pulanglah bapaknya. Adit ini pun yang masih mandi, cepat-cepatlah dia nyiapin mandinya. Mau cerita ke bapaknya kalau dia nanti pidato di acara kelulusannya. Pak, Adit nanti pidato loh Pak, waktu acara kelulusan. Bapaknya balas, wih, mantap anakku. Tapi kok bisa Adit pidato? Kenapa rupanya? Dijawab Adit lagi, iya Pak, Adit jadi salah satu lulusan terbaik di sekolah Pak. Dan juga salah satu lulusan terbaik sekota ini Pak. Dibalas lagi sama bapaknya, hebatnya anakku. Tetaplah jadi yang terbaik dan jangan mudah berpuas hati. Nanti pas hari acara kelulusanmu, Bapak akan datang dan pasti duduk paling depan. Pasti keren kali anak bapak ini pas pidato. Dengar itu, Adit langsung bahagia kali. Mulailah dia ngerangkai pidatonya di kamar, persiapan untuk hari kelulusannya.
Oh, jadi ditulisnya dulu ya, Wak? Biar nanti nggak salah-salah kalau pas pidato. Nah, iya Jor. Tapi seminggu sebelum acara kelulusan, terdengarlah kabar kalau ada kecelakaan di kota itu. Dan ternyata itu angkot bapaknya si Adit. Tabrakan, Wak. Jadi, cemana bapaknya si Adit itu, Wak? Iya, tabrakan sama truk bawa pasir. Korbannya ada 7 orang, termasuk bapak si Adit dan beberapa penumpangnya. Bapak si Adit ini koma dia Jor, dan gak sadarkan diri dan dirawat intensif di rumah sakit. Aduh, cemana lah nasib bapaknya si Adit itu ya, Wak? Acara kelulusan kan seminggu lagi, tapi bapaknya sakit. Iya, itulah Jor. Udah beberapa hari bapaknya Adit itu belum juga sadarkan diri. Adit nangis terus tiap hari. Adit juga bilang ke bapaknya yang belum sadarkan diri itu, "Pak, bangunlah Pak. Bentar lagi acara kelulusan Adit Pak. Bapak katanya mau lihat Adit pidato Pak. Pak, bangunlah Pak." Sambil nangis Adit ngomong gitu terus ke bapaknya. Sesekali dia latihan pidato di depan bapaknya itu, dengan harapan bapaknya dengar dan terbangun Jor. Tapi 2 hari sebelum hari kelulusan, dan itu hari kelima ayahnya nggak sadarkan diri, dokter bilang kalau ayahnya Adit ini meninggal dunia Jor. Hah? Meninggal dunia, Wak? Bapaknya Adit, Wak? Iya Jor. Adit menangis dengan keras di situ Jor. Teriak-teriak ke dokter. Bilang ke dokternya kalau bapaknya nggak mungkin meninggal. Karena bapaknya dah janji mau datang ke acara kelulusannya dan mau lihat Adit pidato. Dia teriak-teriak terus sampai dia kecapean dan pingsan. Selang beberapa jam kemudian, Adit pun sadar. Dia udah nyampe di rumah. Di situ, Adit udah ikhlas atas kepergian bapaknya. Tapi dia nggak mau datang di acara kelulusan itu, Jor. Karena bapaknya udah meninggal, jadi dia pikir buat apa lagi dia pidato. Kan dia pidato untuk nunjukin ke bapaknya kalau dia itu bisa jadi yang terbaik untuk bapaknya. Iya juga ya, Wak. Kasihan juga si Adit. Dia udah nyiapin pidato, tapi bapaknya meninggal. Iya Jor, tapi waktu itu datanglah nenek si Adit, ibu dari bapaknya. Neneknya itu bilang, "Bapakmu kan pingin lihat kau pidato Dit, jadi jangan biarkan dia kecewa ya nak." Mendengar perkataan nenek tadi, Adit mulai sedikit reda dan mau datang ke sekolahnya pas acara kelulusan itu. Oh, jadi dia datang ya, Wak? Jadi dia datang Jor. Sampailah di hari acara kelulusan itu, Adit masuk ke aula sekolah itu. Dilihatnya keramaian kawan-kawannya yang bahagia bersama orang tuanya masing-masing. Adit seperti mau nangis waktu nengok itu. Ditambah lagi, dia kan duduk di panggung. Jadi nampak dia ada 1 kursi kosong di barisan depan. Dan ternyata itu kursi buat bapaknya Adit itu Jor. Dia mau nangis rasanya waktu itu. Tapi pas pula waktu itu terdengar namanya dipanggil untuk pidato tadi. Dengan tegarnya, dia berdiri dan berjalan ke depan dan memberikan pidatonya. Masih sanggup juga dia ya, Wak? Kalau aku udah nangis jerit-jerit aku itu, Wak. Itu kan kau Jor. Ingat, ini Adit. Dia kan orangnya memang udah diajarkan untuk mandiri. Balik lagi kita ke Adit tadi. Pas di akhir pidato Adit tadi, Adit menyampaikan, "Pak, hari ini aku berdiri di sini karena semua keringatmu. Walaupun kursimu kosong, aku yakin Bapak pasti ada di sini. Terima kasih ya Pak, sudah memberikan semua yang terbaik untukku. Bapak selalu bilang Bapak tidak punya apa-apa, tapi aku punya masa depan. Sekarang di sini aku sudah tak lagi memilikimu Pak. Maka doakan anakmu ini untuk bisa menjemput masa depan seperti yang Bapak bilang. Terima kasih ya Pak." mendengar perkataan itu, kepala sekolah Adit pun berdiri dan meneriakkan tepuk tangannya yang keras. Dan orang-orang yang tadinya hening mendengarkan Adit pidato pun ikut berdiri dan bertepuk tangan dengan keras Jor. Keren kali, Wak. Nggak tahu lah aku mau bilang apa, keren atau sedih, dah campur aduk, Wak. Nah, yang kerennya lagi, semenjak kejadian itu, di sekolah Adit, itu setiap ada acara kelulusan, pasti selalu dibuat 1 kursi kosong di depan. Kok gitu, Wak? Jadi, kursi itu dibuat untuk semua orang tua yang pernah berjuang, tapi nggak sempat lihat anaknya berhasil. Wih, keren kali ya sekolahnya. Itulah Jor, terkadang kita hidup ini tidak selalu harus didampingi oleh orang tersayang kita. Dan itu bukan berarti dia nggak peduli sama kita.
Bisa aja karena ada satu alasan yang sangat sulit membuat orang itu nggak bisa hadir. Tapi yakinlah, orang pasti pingin menyaksikan sebuah keberhasilan orang yang disayangnya. Terlebih orang tua ke anaknya, Jor. Jadi kau, Jorgan, jangan kau ngeluh. Pas lagi bahagia kau, tapi bapak mamamu nggak bisa datang. Kalau ditanya hatinya, pastilah dia pingin datang. Tapi kan kau nggak tahu keadaan orang tuamu sebenarnya. Jadi, selagi bapak mamamu masih ada, peluk mereka, bilang terima kasih. Selama ini, dia masih tetap bisa berjuang untuk memberikanmu yang terbaik di masa depan. Karena bisa jadi, suatu hari nanti, satu kursi di hidupmu juga akan kosong. Iya, Wak. Mak, Pak, terima kasih udah berjuang untuk membesarkanku ya, Mak. Ya, Pak. Jangan di sinilah Jorgan, nanti siap ini, pas kau udah pulang. Itulah tadi kisah si Adit itu, Jor. Cemana menurutmu, Jor? Gak tahu lah, Wak. Udah campur aduk perasaanku. Tapi buat Adit, tetap semangat aja ya. Semoga semua keinginan dia di masa depan bisa tercapai sesuai dengan harapan bapaknya. Biar bapaknya pun bahagia di atas sana ya, Wak. Jadi gitu dululah cerita kita hari ini ya, Jor. Kita lanjut lagi nanti di cerita lainnya. Tapi sebelumnya, bilang dulu ke kawanmu yang nonton ini, Jorgan, untuk support channel ini, Jorgan. Oke, Wak. Buat kawan-kawan yang nonton ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Dan jika cerita ini menarik, boleh kok dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Yuk kawan-kawan, kita support channel Wawak kita ini, biar mau dia cerita terus. Kalau ada yang mau bagi cerita, cemana, Wak? Boleh nggak, Wak? Kalau kawan-kawanmu punya cerita, bolehlah. Langsung aja kirim ceritanya ke email Wawa. Nanti Wawa tulis di kolom deskripsi, biar nanti kita ceritain di sini. Oke lah, Jor. Jadi gitu dulu lah ya. Wawa mau mandi dulu. Habis itu mau narik lagi. Dan nungguin itu sewa Wawa. Oke, Wak. Cerita Wak Supir. Wak, ceritalah Wak.